لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal udhiyata min sya'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari yang sangat mulia ini, yang merupakan hari terbesar bagi kaum muslimin, yaitu hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, raja dari segala hari, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah. Tak lain dan tak bukan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai pribadi muslim, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Hal ini kita laksanakan di tengah-tengah kesibukan duniawi kita dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya manusia yang paling mulia kelak di hadapan Allah bukan siapa-siapa, tapi siapa saja termasuk kita, asalkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman ini, marilah kita rujuk setiap kehidupan kita sehari-hari kepada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita perbanyak baca salawat kepadanya agar kelak di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji. Di bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disyariatkannya ibadah haji, yang kedua disyariatkannya ibadah kurban atau udhiyah. Dua ibadah ini adalah merupakan syariah qadimah, syariat yang sudah sangat tua, karena sudah ada dasar-dasar tuntunan kedua ibadah ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi.
Izinkanlah saya akan menjelaskan satu saja dari dua hal tersebut, yaitu masalah ibadah kurban atau udhiyah. Ibadah kurban secara lughah atau etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrabu kurbanan, yang artinya adalah pendekatan diri. Adapun secara syar'an atau secara terminologi, bahwa ibadah kurban adalah zabuhul hayawanatil mahsusah, menyembeli hewan-hewan tertentu bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat taqarruban ilallah, semata-mata adalah untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa ibadah kurban yang disimbolkan dengan penyembelihan hewan kurban, apakah onta, sapi atau domba, itu adalah merupakan simbol pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum ibadah kurban, ada dua pendapat di kalangan ulama yang berkembang. Yang pertama indal Imam Abi Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, imam yang tertua, yang beliau tinggal di Baghdad. Menurut beliau bahwa asal hukum ibadah kurban adalah wajib. Artinya bahwa ibadah ini ala qadri man alai, atas orang yang mampu menunaikannya, wajib sekali seumur hidup. Jika tidak menunaikannya, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang digunakan diantaranya adalah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad al-kautsar, rezeki yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Maksudnya adalah salat Idul Adha 2 rakaat. Setelah itu dilanjutkan wanhar, berkorbanlah. Wanhar adalah fi'il amr, fi'il perintah. Sedangkan menurut ulama usul fikih, al aslu fil amri lil wujub illa madala dalilu ila fihi, bahwa asal perintah Allah itu adalah hukumnya wajib, kecuali ada dalil-dalil lain yang menyanggahnya. Kemudian dalil ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, barang siapa yang menemukan keluasan rezeki, alam yudahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekat, jangan sekali-kali dia mendekat tempat solat kami. Kenapa Nabi sampai tidak boleh orang yang tidak mau berkurban mendekati tempat solat Nabi? Karena dianggap itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, sedangkan sifat bakhil adalah sifat yang tercela. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Pendapat mayoritas ulama yang banyak dianut di Indonesia, khususnya indal Imam Syafi'i wa Maliki wa Ahmad bin Hanbal, yaitu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik serta Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut mereka, bahwa asal hukum ibadah kurban adalah tidak sampai kepada wajib, tapi adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan, yang hampir mendekati kewajiban. Dalilnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan berkorban, kata Nabi, wa huwa sunnatul lakum, tapi dia adalah sunnah buat kalian semua. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Adapun dalil yang kedua yang digunakan, yang berpendapat bahwa asal hukum kurban adalah sunnah muakkadah,
kutiba alayya an-nahru, aku diwajibkan berkurban, kata Nabi. Walaysa biwajibin alaikum, tapi dia adalah bukan wajib bagi kalian. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkeyakinan bahwa setiap yang diperintah oleh Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada fadilahnya, pasti ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan setiap yang dilarang oleh Allah pasti terdapat kemadharatan atau bahaya yang terdapat di dalamnya. Mari kita lihat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun, tidak ada perbuatan atau amal seorang manusia anak Adam, yauman nahri, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau lebaran haji, ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal, min iraqihi daman, kecuali menumpahkan darah. Maksudnya adalah ibadah kurban. Wa innaha, bahwa sesungguhnya itu darah yang kita tumpahkan pada tanggal 10 Zulhijjah, la ta'ti yaumal qiyamah, pasti akan datang di hari kiamat, bikuruniha, yaitu dengan tanduk-tanduknya kurban, wa azbariha, dan juga dengan kuku-kukunya ibadah kurban, wa asy'ariha, bahkan dengan bulu-bulunya, wa inadama, sungguhnya darah, yaqa'u minallahi ta'ala, itu telah tercatat atau tersimpan di sisi Allah azza wajal, bimakanin qabla ayaqa'a bil ardi, yaitu pada suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke muka bumi. Fatibu biha nafsan, maka sucikanlah atau perbaikilah jiwa kalian dengan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban adalah salah satu proses pencucian diri atau jiwa kita daripada sifat-sifat hewani. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dari Aisyah. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan tentang fadilah ibadah kurban, yaitu lakum bikulli khutwat bikulli safwatin min jildiha, bagi kalianlah setiap bulu yang melekat daripada kulit ibadah kurban, itu adalah merupakan satu kebaikan. Wa kullu qatratin min damiha hasanatun, dan begitu juga dari setiap tetesan darah, yaitu adalah merupakan satu kebaikan. Wa innaha la tudau fil mizan, bahwa sesungguhnya itu semua adalah akan ditimbang di timbangan akhirat. Fa absyiru, berilah kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi. Inilah saudara-saudara jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keluasan rezeki, diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya la ni'amilla la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala ta'ala innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka anta Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi zuriyatina auladina wa banatina wa barik lana fi masjidina wa jama'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara biladana wa ahlik man ahlaka biladana Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasul.